Selamat datang kembali di channel ini. Semoga informasi yang kami bagi dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para teman-teman kami. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, tentu kita sering sekali mendengar atau menonton televisi tentang berita pembunuhan, berita pemerkosaan, mohon maaf saya katakan, berita tentang penyiksaan, pencurian, dan perampokan, begal, dan lain sebagainya. Gitu. Tentu ini menjadi sebuah ironi bagi negara kita, tentu itu menjadi sebuah ironi bagi kita semua. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hal-hal yang dilakukan itu adalah merupakan suatu pelanggaran HAM. Gitu kan? Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas kasus-kasus pelanggaran HAM, kita bahas dulu apa itu, atau maksudnya kenapa sih pelanggaran HAM itu bisa terjadi, gitu kan ya. Nah, pelanggaran HAM ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Nah, sehingga kita simpulkan faktor-faktor tersebut menjadi faktor internal dan faktor eksternal gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah faktor internal. Nah, di mana faktor internal ini? Yang pertama adalah sikap egois. Egois seseorang, egonya seseorang. Karena saya ini merasa hebat, saya bisa membuli dia. Karena ayah saya adalah kepala sekolah atau ayah saya adalah penyumbang terbanyak di sekolah ini, saya boleh membuli dia. Itu kan yang terjadi di film Taiwan Class gitu kan ya. Bagi yang nonton, bagi yang tidak ya sudah. Sehingga terkadang orang-orang yang seperti itu tuh menghalalkan segala cara gitu loh, karena dia egonya tuh tinggi. Sering kita melihat misalnya orang yang melakukan kecurangan lewat belakang gitu kan ya, egonya tuh terlalu tinggi demi menghalalkan segala cara sehingga dia melanggar hak orang lain. Misalnya contoh satu nih, semoga tidak terjadi sogo misalnya gitu kan ya, nepotisme, bukan nepotisme nih, sogo itu kolusi atau sogo. Nah, sogo itu kan dia nyogo orang untuk misalnya untuk masuk ke satu sekolah A sehingga ia bisa lolos. Yang tadinya dia tidak lolos, dia nyogo masuk sekolah tersebut. Seharusnya ada orang yang lolos tanpa harus melakukan sogo menyogo, itu menjadi tidak lulus gara-gara ada orang yang nyogo. Itu kan menghalalkan segala cara. Itu karena sikap egois kita, mementingkan diri kita sendiri. Padahal mungkin kita bisa masuk di tempat yang lain atau masuk di tempat yang lebih baik, yang mungkin itu akan bisa lebih menjadikan kita orang yang lebih berhasil daripada kita di situ. Kita who knows gitu kan ya, wallahu alam. Yang kedua, selain sikap egois yang timbul dari dalam diri kita sendiri, yaitu orang tersebut rendah kesadaran terhadap hak asasi manusianya. Ya udahlah kan, gue yang punya duit, gitu kan? Saya punya duit, saya punya uang, saya punya kekuasaan. Sehingga ya kenapa toh saya tidak kenal dengan dia gitu kan ya. Ingat gitu kan ya. Alasan mungkin tidak datang secara langsung, mungkin berikutnya akan datang gitu kan ya. Nah, hal orang-orang yang seperti ini kan gawat gitu kan, dia tidak tahu, dia tidak sadar gitu kan ya, bahwasanya yang dia lakukan itu adalah melanggar HAM. Yang penting enak bagi dia, menguntungkan bagi dia, tapi itu melanggar haknya orang lain gitu kan ya. Nah, yang berikutnya yang membuat orang menjadi tidak menghormati HAM atau terjadinya pelanggaran HAM dari sikap atau dari sisi internal adalah sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran ini kan misalnya contohnya gini, apa ya, kalau misalnya di Indonesia ini sikap tidak toleran itu seperti kalau rambut misalnya itu bentuk fisik, lebih pada fisik ya, fisik. Misalnya dia berbeda sendiri, dikata-katain, dibully-bully. Terus misalnya kalau ada teman satu kelas pendiam,
pendiam tapi jelek nih, misalnya mohon maaf nih, pendiam tapi jelek nih, misalnya gitu kan. Dikata-katain pasti, dibully-buliin pasti. Wah ini bla bla bla, kalau dia gendut wah gendut bla bla bla, kalau dia kurus wah krempeng, wah kurus ceking gitu kan. Kalau dikritik wah kiting misalnya gitu kan ya. Tapi beda kalau misalnya dia pendiam tapi dia cantik, wah misalnya dikejar-kejar gitu kan. Atau ketika dia diem tapi ganteng misalnya gitu kan, itu kan beda. Nah itu sikap yang tidak toleran terhadap orang-orang itu bisa menyebabkan pelanggaran HAM, karena kita sudah membuli, sudah menyakiti secara perasaan gitu kan ya terhadap orang tersebut. Itu sikap kita yang tidak toleran, sehingga kita sebenarnya secara tidak sadar kita telah melakukan pelanggaran HAM terhadap orang tersebut. Nah, selain faktor internal, tentu faktor eksternal juga kita bahas di sini. Faktor eksternal ini kan datangnya dari luar gitu, sesuai dengan namanya. Beberapa di antaranya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini misalnya ada seorang yang berkuasa gitu kan ya, sehingga dia merasa hebat gitu kan ya, tidak apa gitu loh, tidak memperhatikan yang lain-lain. Nah, jadi penguasa ini tidak mempedulikan hak orang lain gitu kan. Sehingga misalnya ada raja yang lagi hype gitu, raja kok hype gitu ya, apa ya, up gitu ya, rajanya lagi up gitu, lagi hebat-hebatnya gitu, sehingga dia tidak mendengarkan yang lain, dia melakukan seenaknya, semaunya, beristrinya 5 gitu kan ya, menarik pajak yang sebesar-besarnya gitu kan ya, dan barang siapa yang tidak setuju dengan beliau, dengan raja tersebut, maka langsung dibunuh. Nah itu kan pelanggaran HAM, itu namanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang berikutnya, faktor eksternalnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah inilah yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Jadi misalnya kalau misal saya sebagai orang biasa ketika melakukan suatu kesalahan, saya dihukum seberat-beratnya. Namun ketika bagi orang yang punya kekuasaan, orang yang punya duit, orang yang punya kekuatan misalnya, itu ketika yang tersandung masalah hukum karena dia punya kekuatan, maka dia bisa diringankan hukumannya. Nah itu kan membuat orang menjadi bingung, ini hukum menjadi tidak pasti, sehingga sebenarnya itu terdapat pelanggaran HAM bagi saya misalnya gitu loh. Itu cuma contoh. Oke. Berikutnya penyalahan teknologi. Lah kok penyalahan teknologi bisa menyebabkan pelanggaran HAM gitu. Seringkali kita melihat di kota-kota besar, terutama apalagi di negara berkembang seperti Indonesia ini kan seringkali banyak pabrik gitu kan ya, pabrik lah, pabrik itu baik tekstil, baik itu sifatnya tenaga energi, maksudnya ya banyak sekali. Walaupun sebenarnya pabrik-pabrik tersebut punya banyak manfaat positif, namun dibanding itu juga kalau tidak memperhatikan dampak, tentu juga berdampak secara negatif. Nah misalnya contoh ada pabrik yang pembuangannya gitu kan ya, tidak standar dengan standar Kementerian Lingkungan Hidup. Misalnya dia membuang limbahnya gitu ya, membuang limbahnya itu ke sungai gitu ya, sehingga sungainya itu biota-biota yang ada di sungai itu menjadi mati, biota yang ada di sungai itu menjadi hilang habis semuanya, sehingga sungai itu menjadi keruh, sungai itu menjadi kotor, sungai itu menjadi tidak sehat lagi, sehingga tidak layak konsumsi gitu kan ya. Nah terus lagi misalnya penyalahan teknologi itu ada di teknologi kendaraan misalnya gitu kan ya, asap gitu, gara-gara kendaraan terlalu banyak, asapnya banyak sehingga menyebabkan lapisan ozon kita menipis, karbon dioksida kita menjadi lebih banyak, sehingga terjadi yang namanya efek rumah kaca, sehingga kita mengganggu semua orang yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Nah itu melakukan pelanggaran HAM itu kalau seperti itu. Kan gara-gara pabrik yang membuang limbahnya ke sungai itu, orang jadi tidak bisa menggunakan sungai lagi. Yang tadinya orang mencari makan di lewat sungai, misalnya dia mencari ikan, gara-gara orang membuang limbahnya di sungai, jadi dianya tidak bisa mencari ikan lagi, sehingga dia pendapatan bagi keluarganya berkurang gitu kan. Yang seharusnya dia bisa memanfaatkan sungai tersebut, ambil air di sungai, dimasak untuk diminum, dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih, sehingga ketika sungai itu menjadi rusak, kotor dan lain sebagainya, dia harus membeli dan mengurangi pendapatannya. Jadi kita sudah mengurangi, atau penyalahgunaan teknologi itu bisa menyebabkan yang namanya pelanggaran juga gitu ya. Nah misalnya lagi yang keempat,
eksternal dari penyalahgunaan pelanggaran HAM, faktor pelanggaran HAM yang eksternal, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, kesenjangan sosial ini kan yang namanya kesenjangan itu kan perbedaan. Jadi kesenjangan itu adalah perbedaan. Ada yang tinggi, tinggi banget. Ada yang rendah, rendah banget gitu kan ya. Nah, yang tinggi ini kan biasanya ada orang kaya, kaya banget. Orang miskin juga miskin bener gitu kan ya. Gimana ini bisa terjadinya pelanggaran HAM? Orang miskin ini kan iri, timbul keirian. Kok dia bisa lebih kaya, dia kerjanya juga kok terlihat lebih nyantai, saya ini udah kerja dari pagi sampai malam, dapetnya ini aja gitu kan ya. Kerjanya juga sudah banting tulang, ini dapatnya juga ya paling 2 juta saja gitu kan ya. Orang kok santai-santai duduk-duduk aja gitu kan ya, main-main laptop dan sebagainya, rekaman, dapat video, dapat AdSense gitu kan ya, dapat banyak dia dapat duitnya. Iri lah dia gitu kan ya. Ketika dia iri, maka sering kali kita ngelihat kejadian-kejadian yang ada di TV, yang ada di koran, pembegalan gitu kan, perampokan. Kalau gitu rampok aja gitu kan ya, sudah parah kan kalau gitu. Kalau gitu besok incer ini, ketika dia pakai motor ninja, incer pakai motor ninja, pegal, selesai. Terjadilah pelanggaran HAM gara-gara kesenjangan. Maka dari itu pemerintah Indonesia saat ini sedang mengejar untuk mengentaskan kemiskinan supaya tidak terjadi kesenjangan. Karena berdasarkan teori, semakin kesenjangan itu semakin tinggi, kriminalitas akan semakin tinggi gitu loh. Maka bagaimanapun juga ekonomi itu bisa mempengaruhi. Ketika ekonomi kita tinggi, kriminalitas kita rendah. Ya, ekonomi kita tinggi, kriminalitas rendah. Ketika ekonomi tinggi, kriminalitas rendah, stabilitas negara menjadi stabil. Yang jadi masalah adalah ekonomi kita ini rendah, sehingga kesenjangan itu sangat jauh gitu loh. Ada orang yang sangat kaya gitu loh, ada orang yang miskin. Nah, itu kan terlalu jauh. Nah, ketika itu terlalu jauh, kesenjangannya itu terlalu lebar, nah maka yang dikhawatirkan adalah tingkat kriminalitas kita semakin tinggi. Nah, ketika tingkat kriminalitas kita semakin tinggi, maka stabilitas negara kita menjadi sangat rendah. Nah, ketika stabilitas kita menjadi rendah, orang akan melihat bangsa Indonesia ini tetap menjadi negara yang berkembang. Orang akan sulit misalnya, untuk menanam modal di Indonesia. Nah, itu ya, jadi sangat pengaruh sekali di Indonesia dalam pelanggaran HAM. Ya. Jadi selain faktor-faktor tersebut kan faktornya ada 2, faktor internal, faktor eksternal. Nah, untuk kasus-kasus tersendiri banyak yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya kasus kerusuhan Tanjung Priok, itu kan sudah lama, tahun 1984 kalau tidak salah. Kasus terhadap HAM Munir gitu kan ya, kasus Marsina, pokoknya banyaklah kasus-kasusnya. Terakhir itu kasus tentang penyiraman terhadap Pak Novel Baswedan yang hanya dihukum 1 tahun penjara, dan itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Nah, entah itu pertanyaannya seperti apa, yang menjawabnya nanti pemerintah gitu ya, melalui pernyataan kah atau melalui sebuah tindakan kah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat kok hanya dihukum 1 tahun gitu kan ya. Ya, kita menunggu saja sebagai warga negara yang baik. Ketika kita bisa menyampaikan pendapat, sampaikan pendapat. Ketika kita tidak bisa menyampaikan pendapat, daripada menjadi mudarat, lebih baik kita berdoa gitu kan ya. Contoh yang lain adalah contoh kasus-kasus pelanggaran HAM itu misalnya netizen yang membuli KKI gitu kan ya. Nah, netizen membuli KKI itu kan pelanggaran HAM juga gitu ya, karena KKI punya hak untuk mengembangkan dirinya. KKI punya hak untuk dihargai karyanya dan sebagainya. Karena gini, maju atau tidaknya sebuah negara itu adalah keberanian dari warga negaranya untuk berkarya, bukan keberanian warga negaranya untuk berkomentar gitu kan ya. Nah, baiklah, dengan berakhirnya materi tadi, faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM dan contoh-contoh kasus pelanggaran HAM, maka saya akhiri, semoga bermanfaat materi ini. Jangan lupa subscribe, share, like, untuk komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.